Hai semuanya, hidup ini penuh kejutan, dan tidak semua kejutan itu menyenangkan. Terutama di dunia kerja, di mana terkadang kita merasa seperti sedang bermain catur, tapi tanpa sadar ada lawan yang menusuk kita dari belakang. Rasanya seperti sedang mendaki gunung dengan penuh semangat, lalu tiba-tiba ada tangan yang mendorong kita dari belakang hingga jatuh terperosok. Sakit, kaget, kecewa, dan marah. Semua perasaan itu datang bergejolak, membuat pikiran kita kacau balau. Pengkhianatan dari rekan kerja, seseorang yang kita percaya, yang kita ajak bekerja sama, yang mungkin kita anggap sebagai teman, adalah salah satu bentuk rasa sakit emosional yang paling dalam. Ini bukan hanya soal kehilangan kepercayaan pada satu orang, tetapi juga soal mempertanyakan kembali lingkungan kerja, bahkan mungkin diri sendiri. Awalnya, kita mungkin tidak percaya. Mungkin kita berpikir, tidak mungkin dia yang melakukannya. Kita coba mencari-cari alasan, membenarkan perbuatannya, atau menyalahkan diri sendiri. Mungkin kita berpikir ada salah komunikasi, atau kita yang terlalu berprasangka buruk. Namun, perlahan-lahan, bukti mulai bermunculan. Kata-kata dari rekan lain, perubahan sikap dari atasan, atau bahkan bukti fisik, berupa email atau dokumen. Saat itulah, realitas menghantam kita dengan keras. Kenyataan bahwa seseorang yang kita percaya telah mengkhianati kita. Rasanya seperti ada jurang yang menganga di antara kita dan mereka. Sebuah jurang yang dipenuhi dengan rasa sakit dan kekecewaan. Proses menerima kenyataan ini adalah langkah pertama yang paling sulit. Kita harus menghadapi fakta bahwa orang yang kita anggap sekutu ternyata adalah lawan dalam balutan senyum. Setelah fase penolakan, biasanya datanglah fase marah. Kita ingin membalas, ingin membongkar semua kebusukan mereka, ingin membuat mereka merasakan apa yang kita rasakan. Rasa dendam ini bisa sangat kuat, dan terkadang itu membuat kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kita mulai membicarakan keburukan mereka kepada rekan-rekan lain, mencoba mempengaruhi opini orang lain, bahkan mungkin sampai pada tahap konfrontasi langsung. Namun seringkali, tindakan itu hanya memperburuk keadaan, bukannya membuat kita merasa lebih baik. Tindakan itu justru menguras energi kita, membuat kita terlihat tidak profesional, dan pada akhirnya bisa merugikan diri kita sendiri. Membiarkan emosi menguasai diri adalah kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya tidak sederhana, tapi intinya adalah jangan balas dengan cara yang sama. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menjatuhkan mereka, melainkan dengan bangkit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ini adalah seni move on dengan elegan, dan seni ini butuh latihan, kesabaran, dan mental yang kuat. Langkah pertama yang paling penting adalah menerima emosi kita. Tidak apa-apa merasa sakit, marah, atau kecewa. Jangan coba menampik perasaan itu karena itu wajar. Biarkan diri kita merasakannya. Tapi jangan biarkan perasaan itu mengendalikan kita. Kita bisa menulis jurnal, berbicara dengan orang yang kita percaya di luar kantor, atau melakukan hal-hal yang kita suka untuk mengalihkan pikiran. Setelah kita bisa mengelola emosi, langkah selanjutnya adalah fokus pada diri sendiri. Pikirkanlah, mengapa orang itu melakukan hal tersebut? Mungkin mereka merasa terancam, tidak aman, atau ingin meraih posisi tertentu. Apapun alasannya, itu adalah cerminan dari mereka, bukan dari kita. Jangan biarkan tindakan mereka membuat kita meragukan kemampuan atau nilai diri kita. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momen untuk introspeksi. Apakah ada yang bisa kita perbaiki dari cara kita bekerja? Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari insiden ini? Introspeksi ini bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk berkembang. Setelah itu, fokuslah pada pekerjaan kita. Tunjukkan profesionalisme sejati. Jangan biarkan insiden ini mempengaruhi kualitas kerja kita. Malah sebaliknya, tunjukkan performa terbaik. Ini adalah cara paling elegan untuk membalas. Ketika kita tetap fokus, produktif, dan menunjukkan hasil yang luar biasa, itu akan berbicara lebih keras dari apapun. Orang lain akan melihat dan menilai sendiri siapa yang benar-benar kompeten. Kita tidak perlu berkoar-koar atau memfitnah, karena kerja keras kita adalah bukti yang paling kuat. Biarkan hasil kerja kita yang menjadi saksi bisu atas profesionalisme dan integritas kita. Selain fokus pada pekerjaan, penting juga untuk membangun kembali hubungan yang positif di kantor. Mungkin kita jadi lebih waspada dan selektif dalam memilih teman, dan itu wajar. Tapi jangan jadi paranoid. Cari rekan kerja lain yang bisa dipercaya, yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan kita. Bangunlah jaringan dukungan yang kuat. Jaringan ini tidak hanya akan membantu kita melewati masa sulit, tapi juga bisa membuka peluang baru di masa depan. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain,
Tapi kita selalu bisa mengontrol siapa yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran kita. Saat bertemu dengan orang yang mengkhianati kita, hadapi dengan kepala tegak. Tidak perlu menghindari, tapi juga tidak perlu bersikap terlalu akrab. Cukup bersikap profesional, sopan, dan secukupnya. Anggap mereka seperti rekan kerja lain, tidak lebih. Jangan biarkan mereka melihat bahwa tindakan mereka berhasil menjatuhkan kita. Tatap mata mereka, tersenyum, dan tunjukkan bahwa kita baik-baik saja, bahkan lebih baik. Sikap ini akan membuat mereka bingung dan mungkin menyesal, meskipun mereka tidak akan mengakuinya. Itu adalah bentuk kemenangan yang paling manis. Move on bukan berarti melupakan. Kita mungkin tidak akan pernah melupakan sakitnya, tapi kita bisa belajar darinya. Pengalaman ini mengajarkan kita tentang realitas dunia kerja, tentang karakter manusia, dan tentang kekuatan diri kita sendiri. Kita belajar untuk lebih hati-hati dalam memilih orang yang kita percaya, dan kita belajar bahwa integritas jauh lebih berharga daripada intrik. Pengalaman ini mungkin terasa pahit, tapi itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahan banting. Terkadang, langkah paling elegan adalah mencari tantangan baru. Mungkin insiden ini adalah tanda bahwa sudah saatnya kita mencari tempat kerja yang lebih sehat dan menghargai kita. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Pengalaman ini bisa menjadi pemicu untuk kita mencari peluang yang lebih baik, di mana kita bisa berkembang tanpa harus merasa was-was. Jika kita memutuskan untuk pindah, pastikan kita melakukannya dengan profesional. Selesaikan semua pekerjaan, berikan transisi yang mulus, dan tinggalkan dengan senyum. Itu akan meninggalkan kesan yang baik dan membuka peluang di masa depan. Pada akhirnya, seni move on dengan elegan adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita. Itu adalah tentang memilih untuk tidak menjadi korban, melainkan menjadi pemenang. Pemenang yang tidak perlu mengotori tangan mereka dengan dendam, tapi pemenang yang mengukir kemenangan mereka dengan integritas, kerja keras, dan martabat. Kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Reaksi yang tenang, dewasa, dan profesional adalah bukti kekuatan sejati. Jadi, ketika ada rekan kerja yang menusuk dari belakang, jangan balas dengan pisau. Balaslah dengan mahkota. Mahkota dari keberhasilan, kedewasaan, dan ketenangan batin. Dan pada akhirnya, itu adalah kemenangan yang jauh lebih berarti.